Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada pertemuan kali ini nih yang akan kita coba untuk ulas ialah apa nih yang mau kita ulas? Ini ada komentar dari belajar ngonten. Harusnya katanya nih semua YouTuber pemula pada ngumpul di sini katanya nih daripada nontonin konten tentang ide konten hasilkan ratusan juta berdasarkan data Social Blade. Tapi nih tahu apakah konten tersebut, oh bukan tapi, tanpa tahu apakah konten tersebut bisa monet apa kagak. Nah, ini kasihan banget yang kemarin ada kawan nih katanya buat channel quotes dengan mengikuti tutor cara pembuatan konten quotes dari salah satu channel besar. Setelah berjuang hampir 1 tahun, akhir tercapai syarat untuk monet dengan apa ini kita turunkan lagi. Dengan semangat kawan mengajukan monet. Nah, jadi dengan semangat nih katanya kawannya ini mengajukan monet. Mana nih? Tarik sampai di mana nih? Dengan semangat kawannya mengajukan monet. Selang beberapa lama muncul katanya surat cinta YouTube. Apa isinya? Ditolak dengan alasan konten berulang. Dengan alasan konten berulang katanya. Akhirnya kawannya itu sedih banget. Mana ini? Akhirnya kawan sedih banget lihat kawan. Mudah-mudahan ada channel besar yang baca ini. Terkadang mereka buat konten demi view tanpa memikirkan jika konten itu kemungkinan besar akan dipraktekkan oleh YouTuber pemula. Kebanyakan channel yang dijadikan contoh itu channel lama. Sementara aturan YouTube selalu ada update. Maaf tulis di sini Bang, semangat terus Bang bikin info-info tentang YouTube yang benar-benar valid. Saya jawab di sini, nanti saya kontenkan ini supaya yang lain pada tahu dan tidak kesasar lagi. Terima kasih untuk ceritanya. Nah, jadi ini persoalannya nih masalah konten quotes. Dia lihat ada konten-konten ide konten seputar quotes, bikin video quotes bisa hasilkan ratusan juta. Lalu temannya ini meluncur buat konten quotes, berujung ditolak monetisasi konten berulang. Nah, 15 menit yang lalu ada yang bertanya, Master Quotes, Bang, kalau channel gagal monetisasi dengan keterangan konten berulang, apa yang saya lakukan? Didiamkan saja atau bagaimana? Ini begini. Ini kan channelnya Master Quotes. Kita lihat dia komen di mana di video yang ini. Kita buka dulu videonya. Kita back lagi. Lalu kita klik komen, kita pilih ya supaya kebuka channelnya. Jadi dia bertanya, ini mau diapakan ini channelnya? 2.540.000 subscriber, 2.000 sub lah, 2,5 ribu sub, ada 90 video. Ini udah lumayan mantep, 2 subscriber sudah tercapai, jam tayang juga sudah saya rasa ini. Kalau sudah 2000 subscriber, kayaknya nih jam tayangnya juga sudah tercapai. Apalagi dia bilang ini kan dia kena konten berulang. Kita lihat view-nya, oh view-nya sudah banyak. Sudah 243.000 kali ditonton. Saran pertama, jangan hapus video. Jangan hapus video apapun. Kan ndak ada kena hak cipta, kan selama ndak ada kena hak cipta di channelnya ini, jangan hapus video apapun. Lalu habis itu kita coba urutkan dulu dari yang paling populer. Kutipan kata renungan hati Ustaz Hanan Ataki. Coba kita play. Nah, ini persoalannya.
seperti biasa yang saya utarakan, kawan-kawan lihat kalau channel quotes-quotes besar yang luar negeri itu dia bikin quotes-nya itu bergerak, videonya bergerak. Seperti orang review film, bergerak videonya. Ini tidak bergerak. Nah, jadi eh begini. Perbedaan antara video yang bergerak itu, kawan-kawan lihat, ini kan gambar. Terus habis itu ini teks yang berubah-ubah. Ini yang namanya slideshow. Ini terhitung slide jadinya. Bagaimana maksudnya itu konten slideshow? Karena ada juga yang bingung bagaimana maksudnya konten slideshow. Konten yang mirip PowerPoint. Kita kan biasa lihat PowerPoint presentasi. Kalau kontennya mirip PowerPoint presentasi, itu masuk slideshow. Begitu cara gampangnya dah. Untuk kawan-kawan tahu. Kawan-kawan lihat ini teks yang berubah-ubah, hanya teks ini saja. Sisanya ndak bergerak. Betul-betul mirip presentasi kan? Begitu caranya, begitu cara gampangnya biar kawan-kawan ngehafal bagaimana sih itu yang maksudnya konten slide yang ndak boleh, yang dianggap konten berulang. Bagaimana itu kalau kontennya mirip presentasi PowerPoint atau mirip presentasi kuliahan. Mirip presentasi lah, itu aja lah. Mirip presentasi, gambar ndak bergerak, ndak ada visual lainnya. Kita lihat konten yang keduanya. Yang pertama ini 78.000 kali ditonton. Yang kedua lebih gawat lagi sebenarnya. Ini yang kedua pasang foto public figure. Yang ini juga foto public figure Ustaz Hanan Attaqi. Dua-dua orang terkenal kita pasang di thumbnail. Ini kan yang review channel tinggal ketik saja ini. Anggaplah dia ndak kenal Ustaz Adi Hidayat. Kalau Indonesia kenal semua pasti, tapi anggaplah yang review ndak kenal. Dia lihat ada pola, kutipan kata renungan, kutipan UAH, ada kata kutipan, ada kata kutipan. Dia masukkan di pencarian, dia ketik di pencarian YouTube Ustaz Hanan Attaqi, dia dapat dah. Oh, ini orang terkenal di Indonesia. Dia masukkan lagi Ustaz Adi Hidayat, dia dapat, dia lihat, oh ini orang terkenal di Indonesia. Berarti ini dua public figure. Begitu diklik videonya, ternyata hanya ini tulisan yang kedap-kedip, memasang foto public figure. Jadi anggaplah dia ndak bisa bahasa Indonesia, dia pakai Google Translate untuk mereview channelnya. Dia cukup mengetikkan saja ini dua. Nah, ini dengan ini dia ketik, dia tahu bahwa ini public figure di negara kita di Indonesia. Kan ini dia ndak tahu misalkan ya. Akhirnya dia tahu, oh ini public figure. Oke dah, Anda pakai public figure. Terus Anda pakai foto public figure di thumbnail Anda. Kita lihat videonya. Begitu dilihat videonya, wah videonya ini hanya slideshow. Langsung ditolak. Nggak perlu waktu lama untuk mereview channel ini. Ini bagaimana kita melihat pola sudut pandang tim review monetisasi. Cukup gampang kan, walaupun tidak bisa berbahasa Indonesia, gampang untuk bisa mereview channel. Terus habis itu dia lihat lagi berikutnya, dia lihat ada tulisan Ustaz Hilman, dia masukkan lagi kata ini Ustaz Hilman, dia dapat lagi, wah ini public figure lagi. Dia masukkan lagi, dia dapat lagi public figure lagi, dia klik videonya lagi, wah polanya sama. Foto dipasang, teks yang berganti-ganti. Didapat polanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup 10 video yang paling atas saja yang paling populer. Sama semua pola pembuatannya, malah bisa dianggap ini konten dibuat menggunakan template otomatis, tidak memiliki nilai tambah.
narasinya berupa suara, ya nilai tambahnya ya narasinya, kayaknya suaranya yang punya channelnya. Nah, di sini persoalannya, lalu kalau bertanya, jadi ini yang menyebabkan kawan-kawan ditolak monetisasi ketika membuat video quotes. Misalkan nih kita ketik dah di sini kata bijak, tunggu saya ketik. Tunggu. Oke, putus keyboardnya, saya ketik misalkan nih di sini. Kata bijak. Bedakan dengan channel kata bijak besar. Bagaimana dia buat kontennya? Misalkan ini 182.000 kali ditonton. Kita lihat ada iklannya ndak ini? Kalau ada iklannya itu pun sebenarnya nih belum tentu ini channel diterima monetisasi, karena kita ndak tahu nih ini diterima monet. Apalagi zaman sekarang nih iklan muncul di video-video yang ndak diterima monet. Jadi sebenarnya cara paling gampang itu kawan-kawan ketik di YouTube sini motivasional video motivasional quotes saja lah. Nah, cara paling gampangnya kawan-kawan belajar dari channel quotes di luar negeri. Banyak sebenarnya tuh, saya biasa juga lihat-lihat. Nah, mereka itu di luar negeri buat kontennya itu menggunakan klip-klip bergerak yang diambil dari tempat-tempat klip gratis. Kalau begini nih dismonet lagi nih. Ini nggak bisa, tapi saya belum cari contohnya untuk ditunjukkan ke kawan-kawan. Karena saya pikir gampang untuk dapat contohnya, tapi ini nggak bisa juga ini yang kayak begini walaupun 6 juta kali ditonton, nggak bisa juga. Motivational speech kayaknya. Jadi kawan-kawan lihat konten-konten yang bergerak. Oh enggak, di channel Master Coach ini ada video barunya, sempat saya lihat tadi. Yang begitu itu bisa sebenarnya. Tunggu, mana tadi itu channelnya Master Coach. Ini channelnya Master Coach, ada video barunya. Nah ini video barunya yang ini nih, kurang lebih video kayak begini yang harusnya dibuat dari awal. Nah, bagaimana bentuk videonya? Kita lihat bareng-bareng. Kawan-kawan lihat. Ini kan sudah berupa video, bukan lagi berupa slide. Sudah mulai berupa video, tapi ini tulisan yang ini terlalu kecil, nggak bisa begini modelnya. Dianggap nggak bisa dibaca nanti oleh yang mereview channelnya. Tapi yang kayak begini udah mulai bisa. Karena sudah mirip review film sebenarnya. Nah, jadi pakai klip-klip gratis, tapi ada baiknya sih, ada website-website itu bisa kita sewa bulanan supaya kita dapat izin klipnya. Nah, nanti di video lain mungkin saya tunjukkan. Ada beberapa website itu bisa kita ambil klip-klipnya, kita dapat izinnya, nanti kita dapat nomor lisensi penggunaannya. Nah, ketika kita diklaim, kita banding, kita masukkan nomor lisensi penggunaannya, itu lepas hasil bandingnya, jadi kita aman monetisasinya. Nah, klip-klip seperti begini, yang penting ada klipnya, kawan-kawan, isi suara, itu sudah ada kemungkinan lolos. Tapi kalau saya nggak mau ambil resiko buat konten kayak begini. Ini capek sebenarnya dibuat konten begini dan belum tentu lolos. Tapi kalaupun tetap mau buat konten seperti begini, harus ada orang bergerak. Minimal buatlah mirip review film. Nah, lihat bagaimana review film mengganti-ganti slide, orang bergerak. Nah, itu sudah ada kemungkinan bisa. Kalau ndak ada orang yang bergerak tersyuting, sulit. Apalagi kalau tulisannya kecil begini, sulit ini sebenarnya. Yang paling amannya kalau youtubernya muncul membacakan materinya. Hanya kan kurang menarik juga kadang-kadang. Misalkan nih muncul saya bacakan nih. Jadi kawan-kawan semua, hidup ini begini. Nggak menarik jadinya. Lebih menarik kalau klip-klip kayak begini.
Nah, kurang lebih kayak begitu dah. Ini durasinya sudah meledak ini. Kita cerita-cerita saja konsepnya di channel Tamlika. Ada masalah langsung komen. Nanti kalau kebetulan saya ada waktu, saya buatkan videonya seperti begini sekarang. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep, tep, tep.